Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi video media pembelajaran seni budaya dengan materi apa ya? Simak saja video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran seni budaya dengan materi gambar model. Nah, kita langsung saja. Sini kita akan belajar pertama tentang pengertian gambar model, kedua prinsip-prinsip gambar model, ketiga unsur-unsur menggambar model, keempat teknik menggambar model, kelima objek menggambar model, dan terakhir contoh menggambar model. Kita buka saja slide pengertian gambar model. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian gambar model. Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan bentuk dan warna. Pada menggambar model ini, tingkat kesulitan kita pada gambar manusia, hewan, dan alam benda. Nah, ketika kita menggambar hewan itu membutuhkan ketepatan yang tinggi karena hewan itu nggak bisa diem yang sesuai kita inginkan. Mungkin solusinya dengan cara kita memfoto hewan itu ketika sedang diam atau sedang makan. Kita lihat saja. Berikut ini lanjut lagi ada prinsip-prinsip gambar model. Nah, prinsip gambar model untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar diperlukan penerapan prinsip-prinsip penggambar model yang terdiri dari pertama, ini ada komposisi. Kita buka saja ya, langsung komposisi. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Komposisi dapat dilakukan dengan cara mengatur susunan objek gambar menurut bentuk, ukuran, warna, maupun jenis objek gambar dengan latar belakang gambar. Jenis-jenis komposisi antara lain sebagai berikut. Nah, ini ada komposisi simetris, komposisi asimetris, komposisi sentral. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Komposisi simetris yaitu susunan objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri baik dalam susunan bentuk maupun objeknya. Sedangkan komposisi asimetris yaitu susunan objek gambar dalam posisi maupun ukuran yang tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Dan terakhir ada komposisi sentral. Komposisi sentral, susunan objek gambar pada komposisi sentral di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian dengan memperhatikan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar. Nah, sampai sini sudah paham ya tentang pengertian komposisi. Kita bisa lihat nih contohnya. Lanjut lagi ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Namun, jika gambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal dan tidak nyaman dipandang. Sebagai contoh, misalnya menggambar benda berupa peralatan minum seperti gelas, porong, dan kendi tanpa memperhatikan proporsi yang tepat
akan sangat janggal dan kurang harmonis apabila ukuran gelas sama dengan ukuran porong dan kendi. Nah, sampai sini udah paham ya tentang pengertian proporsi, dan kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh proporsi ketika menggambar wajah. Lanjut, ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara membuat skala. Nah, ini keseimbangan tadi gunakan komposisi simetris dan komposisi asimetris. Lanjut lagi, yang keempat ada kesatuan. Kesatuan adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran maupun jenisnya, sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat, dan saling mendukung antar satu dengan yang lain sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ini adalah contoh gambar kesatuan. Sampai sini udah paham? Lanjut lagi, ada perspektif. Perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Jika benda dekat dengan mata, kita akan terlihat jelas, sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan terlihat samar dan tidak jelas. Kita bisa langsung saja lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh perspektif. Lanjut, layout. Yang kelima ada layout. Layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Misalnya, apabila objek yang digambar tinggi, sebaiknya bidang gambar vertikal atau portrait, sedangkan apabila menggambar dengan objek yang lebar, sebaiknya bidang gambar horizontal atau landscape. Begitu juga dalam mempertimbangkan posisi objek gambar secara keseluruhan. Nah, ini ada contoh layout 3 dimensi dan ini layout 2 dimensi. Terakhir ada gelap terang. Gelap terang adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut, atau latar belakang karena pengaruh cahaya. Nah, kita bisa langsung saja lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari gelap terang. Kembali lagi, setelah kita tadi mengulas tentang prinsip-prinsip gambar model, sekarang ada unsur-unsur menggambar model. Langsung saja kita buka. Unsur-unsur menggambar model merupakan bagian dari seni rupa. Jadi unsur-unsur gambar model sama dengan unsur-unsur dalam seni rupa. Di antaranya yaitu apa? Ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan terakhir ruang. Kita buka saja. Pertama, titik. Unsur titik merupakan unsur seni rupa dalam hal ini gambar model yang paling sederhana. Nih, kita buka contohnya. Nah, ini contoh gambar titik. Yang kedua ada garis. Garis merupakan unsur seni rupa gambar model yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Terdapat bermacam-macam bentuk garis. Kita bisa saja lihat ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan terakhir ada garis gelombang. Kita langsung lanjut lagi. Ada bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini contoh dari bidang. Di sini kita lanjut lagi. Setelah bidang ada bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Kita bisa buka. Nah, ini bentuk.
lagi, setelah bentuk ada warna. Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata. Terdapat macam-macam jenis warna. Secara umum dapat dikategorikan dalam dua macam. Nah, kita bisa lihat ini ada lingkaran warna. Langsung saja, ada tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, kilap, rata, berlubang, kusam, dan lain-lain. Kita bisa saja lihat. Nah, ini ada contoh tekstur daun, tanah, bata, bulu. Nah, ini kita bisa perhatikan. Dan terus ada gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, ini dari gelap ke terang, dari terang ke gelap ya. Sini sudah pahamkah tentang unsur-unsur menggambar model? Dan ini kita buka ruang. Ruang merupakan unsur serupa yang dapat memberikan kesan kedalaman, baik dalam bentuk nyata maupun semu. Nah, ini contoh gambar ruang. Setelah kita membahas unsur-unsur menggambar model, kembali lagi ke peta materi, kita akan belajar teknik menggambar model. Teknik menggambar model merupakan cara yang dilakukan dalam menggambar model. Terdapat berbagai macam cara atau teknik dalam menggambar model, tergantung media yang digunakan. Teknik menggambar model menurut media yang digunakan antara lain: pertama, menggambar dengan media pensil; kedua, menggambar dengan media cat. Kita buka saja. Nah, pertama, teknik arsir adalah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan untuk menentukan gelap terang suatu objek gambar sehingga tampak memiliki kesan ruang atau kedalaman. Nah, kita buka macam-macam teknik arsir. Macam-macam teknik arsir ada 6. Di sini pertama ada teknik arsir satu arah, teknik arsiran silang, teknik arsiran searah, teknik arsiran coretan, teknik arsiran titik, teknik arsiran spiral. Kita buka saja. Teknik arsiran satu arah hatching. Teknik arsiran hatching adalah teknik dasar dalam mengarsir. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini ada contoh dari teknik satu arah. Kembali lagi, ada teknik arsir silang. Teknik arsir silang merupakan salah satu teknik dalam membuat arsiran dengan cara menggoreskan pensil secara menyilang untuk mendapatkan goresan yang tebal atau tegas. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari teknik arsir menyilang. Keren ya. Lanjut, ada teknik arsiran searah. Teknik arsiran searah merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan membuat goresan mengikuti kontur atau garis bidang yang ingin diarsir. Nah, ini adalah contoh dari teknik arsir searah. Lanjut lagi, keempat ada coretan bebas. Teknik arsiran coretan bebas. Teknik ini merupakan salah satu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan bebas. Goresan arsir dengan teknik ini tidak berupa garis lurus tapi dalam bentuk garis acak dengan intensitas menurut hasil yang dikehendaki. Wow, keren ya ini hasil teknik arsiran coretan bebas. Ini berbentuk wajah. Ini ada Elvis Presley. Dan lanjut lagi, ada teknik arsir titik. Teknik arsir titik, teknik ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat titik-titik seperti teknik pointillisme.
Pada teknik melukis, semakin tebal dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap dan tegas arsiran yang dihasilkan. Dan ini adalah contoh hasilnya teknik titik-titik. Wow, keren. Dan terakhir ada teknik arsiran melingkar. Teknik arsir merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan lingkaran spiral kecil-kecil yang disusun secara beruntun. Nah, ini adalah contoh gambarnya teknik arsiran melingkar. Wow, keren ya. Lanjut lagi, kita yang kedua ada menggambar dengan media cat. Pertama teknik akuarel, kedua teknik plakat, ketiga teknik pointillis, keempat teknik blok. Kita buka saja teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis dan transparan. Nah, ini adalah hasil contoh teknik transparan, teknik akuarel. Lalu ada teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar dengan media cat dengan sapuan warna tegas dan tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media cat poster, cat akrilik. Dan ini adalah contoh hasil karyanya, teknik plakat. Dan ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar dengan membuat rangkaian titik-titik yang bisa menjadi suatu objek gambar. Teknik pointillis tidak hanya dapat dilakukan dengan media pensil maupun krayon. Menggambar dengan media cat juga dapat dilakukan dengan teknik ini. Kita bisa lihat, lah ini dia hasil dari teknik pointillis menggunakan cat. Keren ya. Terakhir ada teknik blok. Teknik blok merupakan teknik menggambar dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Kita bisa lihat, lah ini bukan teknik blok atau siluet. Sampai di sini sudah paham ya? Tadi teknik menggambar model, dan sekarang kelima ada objek menggambar model. Kita bisa lihat pertama manusia, tumbuhan, binatang, alam benda. Nah, objek gambar ini merupakan bagian yang penting ya. Objek ini merupakan bagian penting, ada objek manusia, tumbuhan, binatang, alam benda. Dalam seni menggambar model sebenarnya lebih menekankan pada objek manusia sebagai model yang digambar, sedangkan objek-objek alam benda dikenal dengan istilah menggambar bentuk. Berikut beberapa objek yang dapat digunakan untuk menggambar model. Nah, ini ada pertama ada manusia. Manusia merupakan salah satu objek yang menarik dalam menggambar model. Menggambar manusia membutuhkan latihan dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah contoh menggambar model manusia. Kita bisa lihat atau kita sering jumpa ya ketika kalian ke UKM atau di wisata mana, itu sering banyak orang yang menggambar model manusia. Kedua ada binatang. Menggambar model binatang juga terbilang tidak mudah, bahkan lebih sulit dari menggambar manusia jika dilakukan dengan melihat binatang secara langsung. Nah, ini contoh menggambar model binatang. Ini secara langsung gambar kuda. Lagi ada tumbuhan. Menggambar model tumbuhan dapat dilakukan dengan melihat berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, ini contohnya ada bunga matahari. Dan terakhir ada alam benda. Menggambar alam benda sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah menggambar bentuk. Menggambar dengan model alam benda ini dapat kalian lakukan dengan memilih dan mengelompokkan beragam benda sebagai model. Nah, ini contoh dari gambar alam benda. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video
pelajaran seni budaya dengan materi gambar model kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk berkarya. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Yuh.